Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yanu Hairul Ivan. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dianuswantoro. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Sebelumnya, apa sih pasar modal itu? Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dijelaskan beberapa pengertian. Pasar modal atau capital market adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Bursa efek atau stock exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Saat ini, bursa efek di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia atau bisa juga disingkat dengan BEI, yang memperdagangkan saham industri menengah ke atas, bahkan beberapa di antaranya dikenal dengan istilah saham unggulan atau blue chip, yaitu saham yang bernilai tinggi dari perusahaan papan atas yang dianggap aman dan menguntungkan. Tugas bursa efek yaitu yang pertama, menyediakan sarana perdagangan efek, mengupayakan likuiditas perdagangan efek, menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, memasyarakatkan pasar modal untuk menarik calon investor dan perusahaan yang go public, kemudian menciptakan instrumen dan jasa baru, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mencegah praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Selanjutnya, efek atau securities adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti, utang, dan unit penyertaan. Fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal atau bursa efek yaitu yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan. Kedua, sebagai sarana berinvestasi bagi para pemodal. Tiga, sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. 4. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. 5. Memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat, menampung tenaga kerja, dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Fungsi penambah usaha. Fungsi pasar modal adalah membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain atau lembaga atau pemerintah. Kemudian, fungsi pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Untuk itu, fungsi pasar modal bisa dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Kemudian fungsi meningkatkan kapasitas produksi.
Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka perusahaan dapat meningkatkan produksi. Tambahan modal tersebut digunakan untuk membeli alat-alat dengan teknologi canggih yang dapat meningkatkan produksi. Kemudian ada fungsi meningkatkan lapangan pekerjaan. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lainnya yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah fungsi sebagai pendapatan negara, memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Karena adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian ada juga fungsi lainnya, yaitu pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Pasar modal sebagai alternatif investasi memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan, dan peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi investor atau pemodal yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, dapat memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham dan bunga yang mengambang bagi mereka yang memiliki obligasi. Kemudian dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Kemudian dapat mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimiliki investor, seperti memperoleh dividen bagi pemegang saham dan bunga bagi pemegang obligasi. Kemudian pencapaian capital gain akibat peningkatan harga saham. Pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan pemilik obligasi memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Kemudian tidak memerlukan penyelidikan sendiri yang amat mendalam, sebab perusahaan-perusahaan yang sudah go public disyaratkan memperoleh pendapatan akuntan yang berbunyi wajar tanpa syarat atau unqualified opinion atas laporan keuangannya. Dan yang terakhir adalah investasi dapat langsung dilakukan atas beberapa instrumen dan mudah melakukan penggantian atas instrumen tersebut. Manfaat pasar modal bagi emiten dunia usaha yaitu dapat menghimpun dana yang berasal dari masyarakat untuk memperluas usaha dan membuka proyek-proyek baru. Pemegang saham maupun obligasi sama-sama memperoleh keuntungan baik berupa dividen maupun bunga. Perusahaan yang menawarkan efek kepada masyarakat memiliki ketergantungan yang rendah pada bank. Kemudian pasar modal turut serta meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi. Selain itu, manfaat lainnya adalah dapat menghimpun dana yang besar. Dana dapat diterima pada saat primary market selesai. Ketergantungan terhadap bank dapat diminimumkan. Pihak manajemen perusahaan dapat leluasa dalam mengelola dana. Peningkatan profesionalisme manajemen dan peningkatan citra perusahaan. Manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Kemudian manfaat lainnya adalah dapat mendorong investasi, mendorong pemerataan pendapatan melalui pemilikan saham-saham, mendorong pembangunan, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,
Kemudian mengurangi beban anggaran BUMN. Dan satu manfaat lainnya adalah manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang pasar modal. Perputaran efek yang semakin tinggi mengakibatkan jenis lembaga penunjang lebih bervariasi dan masing-masing berupaya meningkatkan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan. Lembaga penunjang pasar modal. Dalam mekanisme pasar modal di Indonesia terdapat 4 golongan pelaku utama, yaitu investor atau pemodal, sektor bisnis atau emiten, lembaga penunjang pasar modal, dan badan pemerintah. Sedangkan lembaga dan pelaku utama di pasar modal yaitu yang pertama, bursa efek atau stock exchange. Bursa efek atau stock exchange yaitu lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem atau pasar untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Yang kedua, lembaga clearing atau penjamin LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. 3. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Kemudian pemodal atau investor adalah pihak yang memiliki dana lebih guna ditanamkan ke dalam pembelian saham atau obligasi suatu perusahaan atau juga disebut pemodal. Sektor bisnis atau emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum atau public offering atau go public atau pihak perusahaan yang menawarkan surat berharga efek kepada masyarakat investor melalui penawaran umum. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Penawaran umum public offering adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Komitmen penjamin emisi efek yaitu best effort, artinya komitmen untuk menjual dan atau memasarkan saham perseroan hanya sebatas pada kemampuan untuk memasarkan dan atau menjual saham calon perusahaan tercatat yang ditawarkan. Full commitment, artinya komitmen untuk menjual dan atau memasarkan saham perseroan di mana penjamin emisi mempunyai komitmen penuh untuk menjual dan memasarkan seluruh saham yang ditawarkan dan berkewajiban tetap membayarkan sejumlah tertentu senilai seluruh saham yang ditawarkan oleh calon perusahaan tercatat. Kemudian perusahaan efek atau securities company adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin otoritas jasa keuangan sebagai penjamin emisi efek, PEE, perantara pedagang efek, atau PPE, dan atau manajer investasi. Perusahaan publik company atau go public adalah perusahaan perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau sejumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkannya dengan peraturan pemerintah.
Ada juga prospektus, penasihat investasi atau investment advisor, reksadana atau mutual funds, perantara pedagang efek atau broker dealer pialang, manajer investasi atau investment manager, lembaga penunjang pasar modal. Nah, di lembaga penunjang pasar modal adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Di antaranya yaitu Biro Administrasi Efek, Kustodian atau Bank Kustodian, Wali Amanah, dan Pemeringkat Efek. Profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di antaranya ada akuntan publik, notaris, perusahaan penilai atau appraiser, konsultan hukum atau legal consultant, profesi lain yang artinya pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan yang terakhir adalah badan pemerintah atau government. Mekanisme transaksi pasar modal. Dalam mekanisme kerja bursa efek, terlebih dahulu suatu perusahaan yang masuk dalam bursa efek adalah perusahaan yang sudah go public. Maksud emisi efek go public adalah rangkaian kegiatan dari suatu perusahaan yang akan memasyarakatkan sahamnya atau menerbitkan obligasi untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan ketentuan diatur oleh Menteri Keuangan. Setelah perusahaan tersebut go public, maka langkah berikutnya melakukan perdagangan efek di bursa efek yang telah terdaftar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, disebutkan bahwa transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Sehingga mekanisme perdagangan di pasar modal dilakukan di pasar perdana dan pasar sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Penawaran perdana suatu obligasi atau saham kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Pasar perdana atau primary market di sini pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek atau listing. Di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi efek atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan go public atau penawaran umum. Proses perdagangan pada pasar perdana. Pada umumnya, proses perdagangan saham dan obligasi pada pasar perdana dapat digambarkan sebagai berikut. Prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana pada Bursa Efek Indonesia atau BI. Penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Tata cara pemesanan saham atau obligasi seperti harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat kabar berskala nasional dan juga dibagikan ke publik dalam bentuk prospektus. Investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Kemudian investor melakukan pemesanan dan atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Kemudian penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Proses penjatahan saham atau obligasi biasa disebut dengan allotment kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasi. Apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan atau telah terjadi oversubscribe, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan. Proses ini sering disebut dengan refund. Saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual. Kemudian yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Untuk beli atau jual saham yang disampaikan investor diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang ada di lantai bursa. Pasar secondary market adalah pasar yang dimana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Setelah terlaksananya penawaran perdana, di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Proses perdagangan saham saat ini menggunakan skema perdagangan tanpa markup atau lebih populer dengan sebutan scriptless trading, yang artinya perdagangan saham tidak lagi mengenal saham secara fisik, melainkan hanya berupa catatan elektronik. Dan penyelesaian transaksi dilakukan dengan pemindah bukuan, yaitu debit atau kredit atau posisi saham suatu rekening ke rekening lainnya, dan sistem perdagangannya dengan remote trading. Prosedur perdagangan saham pada pasar sekunder di BI atau Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Kemudian order beli atau jual saham yang disampaikan investor diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang ada di lantai bursa. Pialang di lantai bursa akan memasukkan order ke sistem komputer Bursa Efek Indonesia. Tugas pialang di lantai bursa pada dasarnya adalah menerima dan memasukkan order ke dalam sistem komputer. Jika order terpenuhi, pialang memberitahukan kepada dealer untuk selanjutnya disampaikan kepada investor. Dan semua transaksi yang terjadi di sistem selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di lembaga clearing dan penjamin LKP dan lembaga penyimpanan penyelesaian. Hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya. Proses penyelesaian transaksi diselesaikan dalam waktu 3 hari atau dikenal dengan istilah T+3. Transaksi akan diselesaikan oleh LKP dan LPP pada lembaga clearing dan penjamin KPEI, lembaga penyimpanan dan penyelesaian KSI Kustodian Sentral Efek Indonesia. Investasi di pasar modal. Pengertian investasi di pasar modal. Investasi merupakan kegiatan membeli produk dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada masa mendatang. Dengan melakukan investasi, orang dapat memiliki harta dan aset di masa depan dan mempertahankan nilai kekayaan dan nilai uang agar tidak tergerus dengan kenaikan inflasi. Investasi merupakan penanaman modal
biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi di pasar modal. Sebelum berinvestasi di pasar modal, investor harus terlebih dahulu membuka rekening di salah satu perusahaan efek. Sebelum memilih perusahaan efek, investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Jika calon investor lebih menyukai untuk berinvestasi di saham yang baru ditawarkan di pasar perdana, pilihlah perusahaan efek yang aktif dalam proses menjamin emisi saham. Jika calon investor hanya memerlukan jasa yang paling mendasar dari perusahaan efek seperti melaksanakan perintah jual dan atau perintah beli, pilihlah perusahaan efek yang dapat memberikan jasa tersebut secara cepat dan akurat. Investor dapat membuka rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi. Untuk transaksi saham, transaksi diawali dengan memberikan perintah jual dan atau perintah beli ke perusahaan efek. Perintah tersebut dapat diberikan lewat telepon atau perintah secara tertulis. Perintah tersebut harus berisikan nama saham, jumlah yang akan dijual dan atau dibeli, serta beberapa harga jual dan atau harga beli yang diinginkan. Perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh perusahaan efek bersangkutan. Selanjutnya, perintah tersebut dimasukkan ke dalam sistem perdagangan di bursa efek. Semua perintah jual dan atau perintah beli dari seluruh perusahaan efek akan dikumpulkan di bursa efek ke dalam sistem yang disebut JATS. Kemudian untuk transaksi obligasi, transaksi dimulai dengan penempatan kuotasi di sistem perdagangan di BI yang disebut OTC FIS, sehingga semua kuota yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara langsung atau real time oleh pelaku pasar lainnya. Melalui sistem, partisipan dapat melihat kuota yang paling menarik bagi dirinya. Kemudian partisipan yang tertarik untuk membeli, menjual, dan dapat menghubungi partisipan yang akan menjual atau membeli untuk negosiasi lebih lanjut. Instrumen produk pasar modal. Di dalam pasar modal terdapat surat berharga atau efek yang diperjualbelikan. Instrumen dalam pasar modal yang merupakan instrumen keuangan jangka panjang, diantaranya saham-saham, preferen, obligasi, waran, reksadana. Yang pertama, saham atau stocks. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut perusahaan tercatat. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Dengan membeli saham perusahaan, maka kita menjadi pemilik perusahaan tersebut. Saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek terdiri dari saham biasa atau common stock, yaitu saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memperoleh dividen bagian laba sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Saham preferen atau preferred stock, yaitu saham yang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan lebih dulu atas dividen dan atau bagian dari kekayaan pada saat pembubaran perseroan dari saham biasa. Di samping itu, mempunyai preferensi untuk mengajukan usul pencalonan direksi dan komisaris. Keuntungan membeli atau memiliki saham. Dividen, yaitu bagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual yang lebih tinggi. Misal seorang investor membeli saham bank dengan harga 900.000, beberapa waktu kemudian investor menjual saham tersebut dengan harga 1.200.000 per lembar.
berarti yang mendapatkan capital gain sebesar 300.000 per lembar saham yang dijual. Risiko atau kerugian membeli atau memiliki saham. Capital loss adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang lebih rendah. Tidak ada pembagian dividen. Risiko likuidasi atau pembubaran perusahaan atau perusahaan bangkrut, delisting dari bursa efek atau dikeluarkan dari bursa efek. Bagian saham yang memiliki tambahan hak memiliki saham biasa, yaitu membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham biasa seperti pada hal pembayaran dividen serta terjadi likuidasi aset. Obligasi atau bonds. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Jenis-jenis obligasi yang pertama yaitu obligasi korporasi atau corporate bond, merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. Obligasi ini menggunakan sistem obligasi kupon tetap, kupon variabel, dan syariah. Selanjutnya ada obligasi pemerintah atau government bond. Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dana yang didapatkan dari obligasi ini diperuntukkan untuk pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Kemudian obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Keuntungan memiliki atau membeli obligasi. Keuntungan yang diperoleh dari selisih harga obligasi aman bisa dijamin sebagai agunan. Keuntungan diperoleh dari kupon atau bunga. Memberikan pendapat tetap berupa kupon bunga. Kupon bunga obligasi lebih tinggi dibandingkan bunga deposito. Kemudian reksadana, salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Jenis-jenis reksadana, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan, reksadana campuran, dan reksadana saham. Keuntungan membeli dan memiliki reksadana. Yang pertama, manajemen di reksadana yang profesional, biaya rendah, likuiditas yang tinggi, risiko yang rendah, pengelolaan dana yang transparan. Dan selanjutnya adalah waran. Waran yaitu sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusi oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran. Karakteristik waran: pencantuman nama perusahaan yang menerbitkannya. 2. Bila ada perubahan kondisi perekonomian, harga saham yang diberikan kepada pembeli hak waran bisa berubah dan dimodifikasi. Bila ada perubahan kondisi perekonomian, harga saham yang diberikan kepada pembeli hak waran bisa berubah dan dimodifikasi. Dibandingkan dengan opsi, waran mempunyai periode jatuh tempo yang lebih panjang, yaitu antara 6 bulan sampai 5 tahun. Bahkan ada jenis yang tidak memiliki periode jatuh tempo, yaitu disebut perpetual waran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita selama pandemi ini.